Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang malam ini sampai pada hadis yang ke-6 ya, hadis ke-6. Kita wasrumin hadisipun. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubuhati faqad istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Menika bunyi hadisipun jenasa mengke ada riwayat dengan redaksi yang berbeda. Sekarang saya terjemahkan, khusus hanya terjemahnya saja. Dari Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya halal itu jelas, sesungguhnya haram itu jelas, dan antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Setiap orang yang menghindari syubhat, maka dia telah membebaskan untuk agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh pada syubhat, maka dia jatuh pada haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar larangan, kemungkinan besar atau hampir saja dia menggembalakan di tempat yang dilarang itu. Ingatlah, sesungguhnya setiap raja memiliki larangan. Dan ingatlah bahwa larangan Allah ialah hal yang diharamkannya. Ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging yang apabila baik, maka seluruh jasad itu baik, dan apabila rusak, maka seluruh tubuh itu juga rusak. Ingatlah, segumpal daging itu ialah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian pemaknaan hadis dan penerjemahannya. Sekarang kita lihat penjelasannya. Monggo dibuka Pak kitab Al-Majalis As-Saniyah yang kita pakai untuk ulasannya atau syarahnya. Oke. Saya tayangkan. Innal halala bayyinun, sesungguhnya halal, ini halaman berapa? 24 ya. 24. Qaluhu innal halala bayyinun. Jadi sabda Nabi innal halala bayyinun itu seperti apa atau penjelasannya? Bayyinun ay zahirun, jelas, ilmu kasyifun, terbuka, tersingkap, jadi sudah kelihatan lah. Qadim tafat an dzatihi as-sifatul muharramatu. Jadi dari zat yang halal itu tidak ada sama sekali sifat-sifat yang diharamkan. Wa khala an syaibati ma yatatarraqu ilaihi min dzalika. Apa itu namanya? Khala itu sepi, artinya lepas, bebas dari apa itu syaibah itu cacat atau kotoran sesuatu yang bisa menuju pada yang halal. Jadi tidak ada sedikit pun cacat, jeleknya, tidak ada sifat-sifat yang diharamkan. Itulah yang namanya halal. Lalu dikatakan itu jelas. Nah, bahwa inda Imamina Syafi'i yang namanya halal, menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa yang dikatakan halal itu? Definisi atau rumus halal ialah malam yarid dalilun bitahrimihi. Itu definisinya. Halal ialah segala sesuatu lam yarid dalilun bitahrimihi, yang tidak ada dalil yang mengharamkan sesuatu itu. Oke. Jadi sekali lagi, apa itu halal? Halal ialah lam yarid dalilun bitahrimihi. Itu rumusnya. Halal ialah segala sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Berarti kalau tidak ada dalil, entah itu Quran, entah itu hadis, entah nanti yang lainnya juga hasil ijtihad yang menyatakan itu haram,
berarti itu adalah halal. Dan rumusnya begitu menurut Imam Syafi'i. Jadi ini enak. Jadi istilahnya apa? Teori residu. Pokoknya nggak ada dalil yang mengharamkan, dia halal. Apapun itu residu ya, sisa. Ya walaupun soal dalil ini kadang-kadang ada yang salah paham. Saya pernah ada orang kirim surat ke saya. Oke, orang ini suka ikut pengajian saya di kampus di kampus. Kirim surat, akhirnya datang ke saya. Intinya apa? Dia mengatakan ke saya, entah kirim surat itu artinya nanya, entah itu mau menceramai. Dia mengatakan bahwa anjing itu hukumnya halal. Katanya gitu. Datang ke saya, lalu saya tanya, jadi apa dasarnya? Dia mengatakan di dalam Al-Quran, itu tidak ada satu ayat pun yang menerangkan keharaman anjing. Nah, saya mengatakan, namun lagi Quran mawon, karena sumber hukum Islam tidak hanya Quran. Ada juga hadis, ada juga hasil ijtihad. Ini kan namun semata-mata lagi Quran. Tapi, nggak bisa kalau hadis itu bertentangan dengan Quran, ya nggak kita pakai. Jadi ngoten, yang ngoten buah salam, akhirnya saya gitu. Lah dia punya yang nggak bisa dijelaskan, diberi penjelasan ya sudah. Pun monggo. Artinya monggo saya nggak ikut-ikutan, saya lepas tangan. Ada yang begitu, karena di Quran nggak ada, kemudian menganggap anjing itu halal. Ya sudah saya jelaskan, jangan hanya pakai Quran, pakai hadis juga, pakai juga rumusan para ulama, itu namanya dalil. Sepanjang memang betul kalau nggak ada dalil yang mengharamkan adalah halal, tapi harus diingat bahwa dalil itu tidak hanya Al-Quran. Ya, ini menurut Imam Syafi'i. Kembali ke tadi penjelasan. Jadi definisi halal menurut Imam Syafi'i ialah ma lam yarid dalilun bitahrimihi. Kembali ke halaman 24. Fahuwa ma lam yumna' minhu syar'an. Jadi sesuatu yang nggak dilarang secara syarak. Sawa'un awaradda bihillihi. Jangan salah ya, bihillihi dengan bihallihi itu sudah salah, sudah beda. Hilun dengan halun itu sudah beda. Kalau hilun itu halal, halun itu adalah mengurai, mudari. Itu halal. Jadi fathah dengan kasrah sudah beda. Awaradda bihillihi, ya jangan bihallihi. Bihillihi dalilun aw sakata anhu, aw sakata anhu. Jadi yang penting tidak dilarang oleh syarak. Baik pelarangan itu tidak ada memang dengan cara adanya dalil yang menghalalkannya, atau dia tidak ada penjelasan bahwa itu adalah haram. Jadi bisa dua kemungkinan ya. Tidak ada dalil haram itu bisa apa? Bisa jadi gini, yang penting tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, dalil pengharaman ketiadaan dalil pengharaman itu bisa dua kemungkinan. Satu, memang ada dalil yang menghalalkan. Allah dalam Quran, wa halallahu bai'a. Berarti ada dalil yang menghalalkan. Allah menghalalkan jual beli. Itu berarti ada dalil yang menghalalkan. Wa halallahu bai'a. Berarti ada dalil yang menghalalkan. Atau sakata anhu, tidak ada dalil yang mengharamkan. Ini yang kedua, tidak ada dalil yang mengharamkan. Sukut sakata itu diam. Jadi nggak ada dalil yang menerangkan itu haram. Berarti kalau tadi saya matur teori residu, itu berarti menjadi halal. Ini menurut Imam Syafi'i. Apa dasarnya? Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ma ya'ti fil hadits tsalatsina, dengan dasar hadis Rasul yang nanti akan dijelaskan pada hadis yang ke-30. Insyaallah masih lama ya, ini baru 6 baru berapa sekarang? 6 ya. Ini nanti ada di hadis 30, ya, kurang lebih nanti isinya adalah bahasa kata Allahu an asya'a rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tabhathu anha. Jadi memang sengaja Allah tidak menerangkan, itu jangan kemudian dicari atau diteliti. Berarti ini rahmat sebagai bentuk kasih sayang. Ketika Allah diam, artinya tidak menerangkan hukumnya, ya tidak menerangkan hukumnya bahwa itu berarti rahmat. Fala tabhatsu anha, tidak usah diteliti, dicari-cari. Li'annaha law kanat haraman la bayyanaha. Jadi kenapa kok nggak usah dicari-cari? Karena kalau seandainya itu haram, maka Allah pasti akan menerangkannya. Li'annaha law kanat haraman la bayyanaha. Jadi Allah nerangake. Itu satu menurut Imam siapa? Syafi'i. Yang kedua menurut Imam Hanafi. Apa itu halal? Wa inda Abi Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi rahimahullahu taala, definisi halal ialah ma warada dalilun bihillihi. Segala sesuatu yang ada dalil yang menerangkan hukumnya halal. Segala sesuatu yang ada dalil
kehalalannya, dalil yang menerangkan bahwa itu hukumnya halal. Fahuwa akhassu min qouli Syafi'i, dia lebih khusus daripada perkataan Imam Syafi'i, lebih terbatas kalau ini. Kalau Imam Syafi'i ada dua kan, bisa ada dalil yang menghalalkan, bisa karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah membatasi disebut halal kalau ada dalil yang menghalalkannya. Jadi lebih khusus ya, lebih terbatas, lebih sempit. Jadi dikatakan apa namanya? Akhassu fa huwa akhassu min qouli Syafi'i li khuruji sukuti anhu, karena tadi yang enggak ada hukumnya jadi enggak masuk di sini. Gitu. Wa alaihima la ra'aina nabatan walam na'lam amudirun huwa amla. Jadi dengan dasar kedua tadi, kalau kita melihat tanaman tapi kita nggak tahu walam na'lam amudirun huwa amla, apakah membahayakan atau tidak, al hayawanan, atau kita melihat hewan lam ta'rifhul arabu, yang tidak dikenal oleh orang Arab, fal asbahu, maka yang lebih menyerupai, yang lebih tepat, kama qalahul Imam Rafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i wa ghairuhu bi madhabil Imam Syafi'i, itu adalah mengikuti madhab Imam Syafi'i fil hilli, di dalam kehalalan, di suku syari'i, karena syari' tidak menerangkan tentang tahrimihi, tentang keharaman itu. Tapi kalau di madhab Abi Hanifah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, at-tahrimu itu adalah haram li'adami wurudi nasr, karena tidak adanya nas bihillihi, tentang kehalalan sesuatu itu. Jadi sekali lagi ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i itu tadi sekali lagi yang disebut halal ada dua kelompok. Satu, ada dalil yang menerangkan dia itu halal. Yang kedua, tidak ada dalil yang mengharamkan. Lebih luas. Kalau Imam Abu Hanifah lebih sempit, disebut halal kalau ada dalil yang menerangkan dia itu halal. Tadi diberi ilustrasi, kalau kita ketemu tumbuh-tumbuhan yang kita nggak tahu hukumnya apakah bahaya atau tidak. So, kalau bahaya jelas haram. Kalau nggak bahaya jelas halal. Tapi kita nggak tahu ini bahaya atau tidak. Atau ada hewan yang oleh orang Arab belum diketahui. Karena nanti standar sesuatu yang belum jelas itu menurut orang Arab. Jadi misalnya apakah itu menjijikkan atau tidak, itu mengikuti standar orang Arab. Itu standar fikih. Ini orang Arab nggak mengenal, terus bagaimana hukumnya ini? Kalau Imam Syafi'i berarti halal karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau ikut Imam Hanafi berarti haram karena tidak ada dalil yang menghalalkan. Memang di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah monggo saja, mau ikut Imam Syafi'i ya monggo, Imam Hanafi ya monggo, tapi saya kira kita mayoritas ikut Imam Syafi'i, dan itu lebih fleksibel, lebih leluasa. Kita mau makan roti, burger gitu ya, kan nggak harus nyari mana dalilnya bahwa ini adalah halal. Pokoknya nggak haram, halal kan enak. Ya, teori residu tadi. Pokoknya tidak haram berarti halal. Ini enak. Ini ketemu makan apa dicari, ini halal nggak ya? Adakah dalil yang menghalalkan? Oh nggak ada, oh berarti haram. Ini berat ini, berat. Jadi kita sangat dimudahkan dengan mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Mengenai setengah jam ya, singkat mawon. Berikutnya nanti tentang apa itu. Tadi baru innal halala bayyinun, baru segitu mawon. Nanti innal harama bayyinun dan seterusnya. Insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang, malam Rabu yang akan datang. Insya Allah. Sekap semandan, kata kekhilafan, kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq lil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.